Masih kembali lagi di Newsline. Berbicara tentang ND, tentunya tidak asing dengan Pancasila, tempat di mana sang proklamator diasingkan. Di sana Bung Karno melihat bagaimana pluralisme begitu harmonis tercipta antara masyarakat. Dan tahukah kita, butir-butir Pancasila lah yang begitu kental bagi masyarakat ND pun selalu menjadi panduan bagi siswi-siswa di Madrasah Aliyah Negeri ND, di mana kurikulum berlandaskan keagamaan yang moderat dan sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dan inilah kisah selengkapnya spesial di Hari Yang Fitri ini untuk Anda. Syiar madrasah di Hari Kemenangan Idul Fitri 1442 Hijriah. Dan tim saat ini berada di tempat yang begitu berarti bagi berdirinya bangsa ini, Kabupaten ND, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kabupaten yang merupakan tempat pengungsian sang proklamator di tahun 1934. Kabupaten yang menjadi cikal bakal lahirnya butir-butir Pancasila yang menjadi dasar negara. Di sini pun terdapat satu madrasah yang di dalam kesehariannya begitu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, baik dalam kurikulum maupun kesehariannya. Inilah Madrasah Aliyah Negeri ND. Madrasah Aliyah Negeri ND ini salah satu madrasah tertua di Nusa Tenggara Timur, yang awal berdirinya itu di tahun 1961 berdasarkan SK Menteri Agama nomor 12. Di tahun 1965 itu terjadi perubahan dari PGAN 4 tahun, statusnya menjadi PGAN 6. Kepemimpinan PGAN 6 tahun itu dipimpin oleh putra daerah ND, Bapak Ahmad Yunus. Dan ini menjadi satu-satunya PGA, pendidikan guru agama negeri, yang ada di Nusa Tenggara Timur, yang mana semua siswanya itu berasal dari putra-putri yang ada di Nusa Tenggara Timur. Tahun 1978, nomenklaturnya diubah menjadi Madrasah Aliyah Negeri ND. Dan itu menjadi Madrasah Aliyah Negeri pertama juga di Nusa Tenggara Timur. Saya pertama kali menyampaikan terima kasih banyak kepada para guru di sini, pembina sekolah ini, para ketua komite yang begitu memahami tentang toleransi di sini. Sehingga mungkin kurikulumnya ada, tapi ada nilai tambah dari kami di sini, dari para guru yang berikan pemahaman tentang toleransi itu kepada anak-anak muridnya. Sehingga pertama, tidak ada jadi sosial masyarakat seperti kehidupan kami di sini, saling baku bantu itu sudah hal yang luar biasa. Kami di sini sudah, saya katakan, rumah besar. Dari sini, kalau pandangan saya tentang kenapa sekolah ini jadi baik di minoritas, karena dukungan masyarakat kami yang tidak kenal itu perbedaan. Kami adalah satu, sehingga dukungan masyarakat yang beri kepada sekolah ini sangat luar biasa. Teman-teman non-muslim pun beri dukungan. Kegiatan apapun kami selalu undang, selalu bersama-sama. Gotong royong kami adalah paling tinggi nilainya di ND ini. Jadi baik, kalau di dalam kurikulum sudah jelas, yaitu ada semacam pendidikan agama, juga pendidikan Pancasila. Pendidikan agama memberikan nilai norma-norma agama kepada anak didik, sementara pendidikan kewarganegaraan atau pendidikan Pancasila itu memberikan bekal bagi mereka bagaimana bisa menghargai kehidupan bangsa ini. Dan juga dengan adanya agama, jadi karakter anak didik bisa baik di mata masyarakat dan juga di orang tuanya. Dengan bekal itu maka sangat berguna bekal agama bagi anak-anak yang sekarang ini. Nilai toleransi di dalam lingkungan madrasah tercermin, di mana toleransi bukanlah sebatas wacana belaka, karena pada realisasinya di MAN 1 ND ini pun turut memberikan tempat dan kesempatan bagi tenaga pengajar yang beragama non-muslim. Saya di sini adalah satu-satunya guru yang non-muslim.
Tetapi setelah saya masuk ke lingkungan madrasah, saya merasa sangat diterima dan hangat, suasana kekeluargaannya, kebersamaannya itu sangat-sangat terasa. Dan walaupun saya sebagai minoritas, tapi saya merasa juga bahwa saya ini dilakukan secara spesial. Saya mengajar apa yang menjadi ilmu saya untuk ditransferkan ke anak-anak tanpa menyinggung akidah agamanya mereka atau hal-hal yang berkaitan dengan agama mereka sendiri. Pelajaran yang paling saya sukai adalah pelajaran kimia, karena di kimia bukan hanya ilmu pengetahuan yang saya dapat, tetapi juga saya lebih mengetahui betapa telitinya dan kompleksnya Allah menciptakan sesuatu di muka bumi. Contohnya itu atom yang merupakan spesies terkecil padahal masih punya struktur-strukturnya seperti proton, neutron, dan elektron. Arti pendidikan itu sangat penting karena pendidikan bukan hanya memberikan ilmu pengetahuan tapi juga mengajarkan saya sopan santun. Bukan hanya itu, pendidikan juga menjadikan saya pribadi yang lebih dewasa, mandiri, mampu menempatkan saya di masa depan, dan membantu saya untuk menentukan pendapat yang tepat. Dari Mat ND kita melihat bagaimana madrasah mampu menghasilkan lulusan yang berakidah, namun tetap unggul dalam ilmu pengetahuan, bersikap mandiri dan berwawasan kebangsaan. Dengan proses penyelenggaraan pendidikan yang bertumpu pada prinsip toleransi, berdasarkan asas dan nilai-nilai Pancasila, demi mencetak generasi bangsa yang berkualitas. Pembelajaran pun dari pendidikan agama Islam itu sangat-sangat amat dibutuhkan dari tingkat akhlaknya, kemudian perilakunya, kemudian bagaimana kita menyikapi kawan-kawan kita itu yang memang bukan non-muslim. Tapi bukan berarti kita harus memusuhi, tetapi bagaimana kita mengajarkan, memberikan contoh, oh ini loh orang Islam, ini loh orang muslim yang tenang, yang tidak pernah memaksakan dan tidak mau memusuhi kawan-kawan kita untuk selalu kita berkeinginan untuk berkawan, untuk selalu berkeinginan untuk bergotong royong, selalu bersama-sama bahwa mewujudkan NKRI yang sangat luas ini untuk menjadi yang lebih damai. Nah itu barangkali beberapa hal ya yang mungkin kita dari tingkat basic anak-anak madrasah, khususnya di tingkat MI nih. Untuk tingkat MI ini memang harus perlu ditanamkan bagaimana kita untuk menanamkan rasa rahmatan lil alamin itu untuk kita semuanya. Dan tujuannya bahwa memang pemersatu bangsa itu adalah dari sikap toleransi.